Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Arfiana dengan NIM 21070260072. Saya berasal dari kelas 2C, Gizi, Fakultas Psikologi dan Kesehatan UIN Wali Songo Semarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi anatomi dan fisiologi mengenai sistem kardiovaskuler. Tidak usah lama-lama, mari ke videonya. Apa itu sistem kardiovaskuler? Mari kita kupas tuntas. Kardiovaskuler terdiri dari dua suku kata, yaitu kardiak yang berarti jantung dan vaskuler yang berarti pembuluh darah. Sistem ini terdiri dari 3 komponen, yaitu jantung, pembuluh darah, dan darah. Lalu apa sih sistem kardiovaskuler itu? Sistem kardiovaskuler merupakan organ sirkulasi darah yang terdiri atas jantung, pembuluh darah, dan darah yang fungsinya memberi dan mengalirkan suplai oksigen serta nutrisi ke seluruh jaringan tubuh dalam proses metabolisme tubuh kita. Mari kita kupas tuntas seluruh komponen dari sistem kardiovaskuler. Yang pertama ada jantung. Jantung itu merupakan organ pemompa besar yang bertugas memelihara peredaran darah yang melalui seluruh tubuh. Jantung sangat penting bagi kelangsungan hidup kita. Berat jantung kira-kira 300 gram. Nah, berat jantung ini dapat dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, berat badan, maupun berat aktivitas fisik yang dilakukan. Jantung orang dewasa yang normal berdetak sekitar 60-80 kali per menitnya, serta menyemburkan sekitar 70 ml darah dari kedua ventrikelnya per detakannya. Dan dalam keluaran totalnya sekitar 5 liter per menit. Cukup banyak ya. Jantung terletak di rongga dada, diselimuti oleh satu membran pelindung yang disebut perikardium. Dinding jantung terdiri atas 3 lapis, yaitu perikardium, miokardium, dan endokardium. Dinding ini terdiri atas jaringan ikat padat yang membentuk suatu kerangka fibrosa dan otot jantung. Serabut pada otot jantung bercabang-cabang dan beranastomosis secara erat. Nah, selaput yang mengitari jantung disebut perikardium. Perikardium ini terdiri atas 2 lapisan juga. Yang pertama ada perikardium parietalis yang merupakan lapisan luar yang melekat pada tulang dada dan selaput paru. Serta perikardium visceralis, yaitu lapisan permukaan dari jantung itu sendiri, yang juga disebut epikardium. Nah, di dalam lapisan jantung tersebut terdapat cairan perikardium yang fungsinya untuk mengurangi gesekan yang timbul akibat gerak jantung saat memompa. Nah, jadi kita tahu nih bahwa di dalam dinding jantung itu ada 3 lapisan, yaitu yang lapisan luar ada perikardium, yang tengah itu ada miokardium, yang merupakan lapisan berotot, serta lapisan dalamnya yaitu endokardium. Organ jantung terdiri atas 4 ruang, yaitu 2 ruang yang berdinding tipis disebut antrium, dan 2 ruang yang berdinding tebal disebut ventricle. Mari kita mengetahui bagian-bagian jantung. Yang pertama ada atrium. Atrium kanan ini berfungsi sebagai tempat penampungan darah yang rendah oksigen dari seluruh tubuh. Darah itu mengalir melalui vena cava superior, vena cava inferior, serta sinus coronarius yang berasal dari jantung itu sendiri. Kemudian darah akan dipompakan ke vertikal kanan dan selanjutnya ke paru. Atrium kiri berfungsi sebagai penerima darah yang kaya oksigen dari kedua paru-paru melalui 4 buah vena pulmonalis. Kemudian darah mengalir ke ventrikel kiri, selanjutnya disalurkan ke seluruh tubuh melalui aorta. Yang kedua ada bilik ya atau ventricle. Nah, dibagi 2 juga. Ventrikel kanan berfungsi menerima darah dari atrium kanan dan dipompakan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Nah, kalau ventrikel kiri menerima darah dari atrium kiri dan dipompakan ke seluruh tubuh melalui aorta. Nah, dari kedua ventrikel ini dipisahkan oleh sekat yang disebut septum ventricle. Untuk menghubungkan antara ruang satu dengan yang lain, jantung itu memiliki katup. Katup dibagi 2, yaitu katup anterioventrikuler
yang mana letaknya antara atrium dan ventrikel. Yang kedua ada katup semilunaris. Yang termasuk dalam katup anterioventrikuler yaitu ada katup trikuspid dan katup mitral. Katup mitral yaitu ruang yang memisahkan ruang kiri atas atau atrium dengan ruang kiri bawah yaitu ventrikel. Tugasnya untuk menjaga pergerakan aliran darah dari paru ke ventrikel kiri. Nah, sedangkan katup trikuspid itu katup yang terletak di antara atrium kanan dan ventrikel kanan. Nah, kedua katup anterioventrikuler ini fungsinya untuk memungkinkan darah mengalir dari masing-masing atrium ke ventrikel pada fase diastol ventrikel dan mencegah aliran balik pada saat sistol ventrikel atau saat kontraksi. Mari kita bahas mengenai katup semilunaris, yaitu ada katup pulmonalis dan katup aorta. Nah, katup pulmonalis ini terletak pada arteri pulmonalis ya, yang mana memisahkan pembuluh ini dari ventrikel kanan. Kalau katup aorta itu terletak antara ventrikel kiri dan aorta. Nah, dari kedua katup semilunaris ini mempunyai bentuk yang sama, yaitu terdiri dari 3 daun katup yang simetris disertai penonjolan menyerupai corong yang dikaitkan dengan sebuah cincin serabut. Nah, adapun katup semilunar ini memungkinkan darah mengalir dari masing-masing ventrikel ke arteri pulmonalis atau aorta selama sistol ventrikel dan mencegah aliran itu kembali waktu diastol ventrikel. Siklus jantung. Siklus jantung merupakan periode dimulainya satu denyutan jantung dan awal dari denyutan selanjutnya. Nah, siklus ini terdiri dari periode sistol dan diastol. Periode sistol merupakan kontraksi dari ventrikel di mana darah dikeluarkan dari jantung. Sedangkan diastol periode relaksasi dari ventrikel dan kontraksi atrium, di mana terjadi pengisian darah dari atrium ke ventrikel. Periode sistol atau periode kontraksi. Pada periode ini jantung itu bagian ventrikelnya dalam keadaan menguncup. Katup bicuspidalis dan tricuspidalis dalam keadaan tertutup, sedangkan valvula semilunaris aorta dan valvula semilunaris arteri pulmonalis akan terbuka, sehingga menyebabkan darah dari ventrikel kanan akan mengalir ke arteri pulmonalis dan masuk ke dalam paru-paru kiri maupun kanan. Sedangkan darah dari ventrikel kiri akan mengalir ke aorta dan selanjutnya akan beredar ke seluruh tubuh. Periode diastol atau periode dilatasi. Periode ini di mana jantung itu akan mengembang. Katup bicuspidalis dan tricuspidalis akan terbuka sehingga darah dari atrium kiri masuk ke ventrikel kiri, sedangkan darah dari atrium kanan masuk ke ventrikel kanan. Selanjutnya darah yang datang dari paru-paru kiri maupun kanan melalui vena pulmonal kemudian akan masuk ke atrium kiri. Sedangkan darah dari seluruh tubuh melalui vena cava superior maupun inferior akan masuk ke atrium kanan. Fase istirahat, yaitu waktu antara periode diastol dengan periode sistol di mana jantung itu akan berhenti kira-kira 1/10 detik. Nah, fase di antara penutupan katup semilunar dan pembukaan katup mitral atau tricuspid itu dinamakan fase relaksasi. Kelainan-kelainan pada jantung. Yang pertama ada jantung koroner. Penyakit ini diakibatkan oleh tumpukan lemak serta kolesterol pada arteri yang menyebabkan jantung tidak mendapatkan pasokan oksigen yang cukup. Kita sebaiknya mengonsumsi lemak dan kolesterol itu dalam jumlah yang semestinya, sehingga tidak akan ada penumpukan dalam tubuh kita. Hendaknya kita juga harus memilih makanan yang kita konsumsi, sebaiknya yang rendah lemak dan juga tidak mengandung kolesterol jahat yang dapat membahayakan jantung kita. Yang kedua ada aritmia, penyakit yang sering ditandai dengan kondisi denyut jantung tidak normal. Yang ketiga ada ganggal jantung, yaitu gerakan spontan jantung yang tidak bisa memompa darah sehingga menyebabkan kebutuhan oksigen untuk darah secara otomatis terhenti dan mengalami penyempitan arteri. Yang keempat ada serangan jantung, penyakit yang disebabkan ada bagian otot jantung yang mengalami kematian atau kerusakan sehingga aliran darah pada jantung itu tidak dapat terhenti.
yang membuat tubuh tidak dapat oksigen maupun nutrisi. Peredaran darah. Sistem sirkulasi itu dibangun oleh darah. Nah, darah digunakan sebagai medium transportasi bahan-bahan yang akan disalurkan, dilarutkan maupun diendapkan di dalam tubuh kita. Nah, darah itu dibantu oleh pembuluh darah yang fungsinya sebagai saluran untuk mengarahkan dan mendistribusikan darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dapat mengembalikannya ke jantung lagi. Nah, sedangkan jantung yang membantu dalam sistem sirkulasi ini berfungsi memompa darah agar mengalir ke seluruh tubuh. Nah, dari ketiga komponen tadi itu saling bekerja sama dalam sistem sirkulasi agar tubuh kita itu tetap homeostasis. Yang perannya itu akan mengangkut oksigen, karbon dioksida, zat sisa, elektrolit, dan hormon dari satu bagian tubuh ke bagian yang lain, atau biasa kita sebut sebagai sistem transportasi tubuh. Yang akan dibahas pertama yaitu darah. Darah itu memiliki banyak fungsi penting dalam kehidupan kita. Dan darah biasanya juga dapat mengungkap banyak tentang kesehatan kita. Apapun sekarang itu kesehatan dapat dicek melalui darah. Nah, darah merupakan jenis jaringan ikat yang terdiri atas sel-sel, eritrosit, leukosit, dan trombosit yang terendam pada cairan kompleks disebut plasma. Nah, fungsi darah itu ada 3 kategori. Yang pertama itu transportasi, di mana itu darah merupakan transportasi utama yang akan mengangkut gas, nutrisi maupun produk limbah ke seluruh tubuh. Nah, jika darah diartikan dalam perannya menjaga pertahanan tubuh, itu darah dapat menjaga tubuh itu dari patogen dan menjaga agar tubuh itu tidak kekurangan darah begitu. Kalau diartikan dalam regulasi, darah itu memiliki fungsi regulasi dan memainkan peran penting dalam homeostasis tubuh kita. Darah tadi dibentuk dari jaringan ikat yang terdiri atas sel-sel dan fragmen sel, di mana fragmen sel dan sel-sel tersebut itu dalam bentuk elemen padat. Nah, sel dan fragmen sel yang tersubstansi dalam cairan disebut plasma. Oleh karena itu, darah itu diklasifikasikan sebagai jaringan ikat cair. Plasma darah. Plasma darah merupakan media transportasi bagi sel-sel darah dan trombosit. Nah, sekitar 90% dari plasma darah itu tersusun atas air. Sisanya bagian terlarut seperti kayak protein, hormon, dan molekul lain. Sel darah merah atau eritrosit. Eritrosit normalnya berbentuk cakram atau piringan yang di bagian tengahnya itu ada sisi cekungnya yaitu bikonkav dengan diameter sekitar 7,5 mikrometer. Eritrosit itu bersifat fleksibel sehingga memungkinkannya berjalan melalui kapiler yang sempit dan berkelok-kelok untuk menyampaikan oksigen ke jaringan tanpa mengalami kerusakan. Nah, eritrosit ini memiliki 2 fungsi utama, yaitu mengangkut oksigen dari paru-paru dan mengedarkannya ke jaringan yang lain, serta mengangkut karbon dioksida dari jaringan untuk dibawa ke paru-paru. Nah, pengangkutan gas dalam eritrosit dilakukan oleh hemoglobin. Sel darah putih atau leukosit. Sel darah putih lebih besar ya dari sel darah merah dan memiliki inti. Leukosit ini sel darah yang paling sedikit jumlahnya, sekitar 1:700 dengan eritrosit. Fungsi leukosit sendiri menahan invasi dari patogen melalui proses fagositosis, mengidentifikasi sel dan menghancurkan sel kanker, serta membersihkan sampah tubuh yang berasal dari sel yang sudah mati atau cedera. Terdapat 5 tipe leukosit, yaitu granulosit, neutrofil, eosofil, basofil yang sifatnya itu polimorfonuklear atau memiliki inti lebih dari 1 lobus, dan granulosit, monosit, dan limfosit yang memiliki hanya 1 lobus pada intinya atau mononuklear.
Berikut ini adalah gambar dari kelima tipe leukosit tersebut. Selanjutnya yaitu keping darah atau trombosit. Keping darah terdiri dari sejumlah kecil sitoplasma yang dikelilingi oleh membran plasma. Trombosit berbentuk cakram, rata-rata diameter sekitar 3 mikrometer. Permukaan trombosit itu memiliki glikoprotein dan protein yang memungkinkan trombosit menempel pada molekul lain. Peran trombosit yaitu mencegah agar tubuh tidak kehilangan darah. Penggolongan darah. Penggolongan darah dapat diketahui dengan berbagai sistem. Yang pertama ada ABO. Golongan darah A, pada eritrositnya itu mempunyai antigen atau aglutinogen A, dan pada plasma darahnya mempunyai antibodi aglutinin beta atau anti B. Golongan darah B, pada eritrositnya itu mempunyai antigen B dan mempunyai antibodi atau aglutinin alfa atau anti A. Golongan darah AB mempunyai antigen A dan B, tetapi pada plasma darahnya tidak mempunyai antibodi atau aglutinin. Golongan darah O, eritrositnya tidak mempunyai antigen A dan B, tetapi pada plasma darahnya itu mempunyai antibodi atau aglutinin alfa dan beta atau anti A dan anti B. Golongan darah dengan sistem MN. Golongan darah digolongkan menjadi 3, yaitu M, N, dan Mn. Pada golongan darah sistem MN ini, serum atau plasma darah orang tidak mengandung zat anti M maupun anti N. Dengan begitu, golongan darah sistem MN tidak penting untuk keperluan transfusi darah karena tidak ada bahaya penggumpalan. Yang terakhir adalah sistem rhesus atau RH. Jenis darah yang berdasarkan sistem rhesus itu yang memiliki karakteristik darah turunan. Jadi golongan darah manusia digolongkan menjadi 2, yaitu RH+ dan RH-. Wanita hamil akan diperiksa secara hati-hati untuk faktor RH. Kalau ibunya ditemukan RH negatif, ayahnya juga akan diperiksa. Orang tua dengan faktor RH yang tidak sama bisa memiliki bayi dengan potensi masalah darah yang fatal. Pembuluh darah. Terdapat 3 jenis pembuluh darah, yaitu ada arteri, kapiler, dan vena. Seluruhnya itu memiliki bentuk struktur sistem tertutup, berbentuk tabung, membawa darah dari jantung ke sel tubuh, dan kembali lagi ke jantung. Ini ada tabel perbedaan antara pembuluh darah vena, arteri, maupun kapiler. Yang pembuluh darah vena itu fungsinya membawa darah dari kapiler di seluruh tubuh ke jantung. Strukturnya dinding tipis, banyak terdapat katup, mencegah darah agar tidak kembali. Pembuluh arteri fungsinya membawa darah dari jantung ke kapiler di seluruh tubuh. Strukturnya dinding tebal untuk menahan tekanan darah. Pembuluh darah kapiler fungsinya menjadi pertukaran materi antara pembuluh darah dan jaringan. Strukturnya ukuran kecil atau mikroskopis, tersusun dari satu lapisan endotelium. Arteri memiliki dinding otot tebal dan membawa darah dari jantung. Arteri yang besar membagi berulang kali untuk membentuk arteri terkecil, arteriol, yang terhubung dengan kapiler. Kapiler merupakan pembuluh darah terkecil dan paling banyak. Dinding tipis yang dimiliki sel endotel memungkinkan pertukaran bahan antara darah dan cairan interstitial. Vena memiliki dinding lebih tipis dari arteri dan membawa darah dari kapiler menuju jantung. Vena terkecil merupakan venula yang membawa darah dari kapiler dan bergabung untuk membentuk vena kecil. Vena itu berisi katup yang mencegah aliran darah untuk berbalik. Berikut ini merupakan gambar dari pembuluh darah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan dari materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.